Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita dapat melaksanakan puasa dengan penuh semangat, sehat tentunya, sehat jasmani dan rohani. Yang saya sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh keluarga besar SDIT Mawadah, Bapak Ibu Guru, Ayahanda, Ibunda di rumah, dan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, insya Allah saya akan memberikan sedikit pengetahuan ilmu tentang puasa. Untuk itu boleh kita buka bersama. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya yang dibawakan oleh salah seorang yang sangat masyhur di dalam dunia hadis, yaitu sahabat atau yang sering kita kenal Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, yang artinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, berpuasalah maka kalian akan sehat. Adalah perintah ataupun pemberitahuan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita berpuasa. Dan manfaat daripada puasa itu salah satunya adalah menjaga kesehatan kita. Sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan beberapa hewan, beberapa tumbuhan di sekitar kita yang mereka juga berpuasa untuk menjaga kesehatannya. Salah satu contoh, ada hewan yang berpuasa untuk menjaga kesehatan, yaitu adalah kucing. Tentu teman-teman semuanya, ayahanda ibunda kenal yang namanya kucing, di mana kucing ini menjadi hewan yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Justru itu kucing memberikan pelajaran kepada kita, ketika si kucing tersebut sakit, maka kucing tersebut akan puasa selama beberapa hari, bisa sampai 7-10 hari untuk puasa. Untuk apa? Untuk membangun kesehatan atau imunitas tubuh dari kucing tersebut. Dan itu pun juga dilaksanakan oleh manusia, oleh kita, umat Nabi Muhammad. Contoh, ketika kita akan dioperasi atau seseorang sedang sakit, maka dokter akan menyarankan untuk seseorang tersebut tidak makan terlebih dahulu, minimal 2 jam atau bahkan 3 jam sebelum dioperasi, sampai dioperasi selesai dan orang itu sadar, baru nanti boleh dikasih makan. Itu adalah contoh daripada hewan dan manusia kita yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Selanjutnya juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaat daripada puasa itu terhadap hewan ular, dimana ayahanda dan ibunda dan anak-anak semuanya pasti kenal ular termasuk hewan yang sangat berbahaya. Namun tidak dianjurkan juga kita untuk membunuhnya tanpa ada sebab, untuk merawatnya bahkan. Makanya ular tersebut berpuasa. Kapan puasa ular? Ketika ular tersebut akan mengganti kulitnya, maka selama 40 hari puasa untuk mengumpulkan tenaga, untuk melembutkan dia punya badan dan punya saraf dalam badannya, sehingga badannya bisa lentur untuk dia melepaskan baju atau kulit yang lamanya menuju kulit yang baru. Itu adalah kehidupan ular. Untuk kita, umat Nabi Muhammad juga dalam berpuasa tentunya hampir sama dengan ular tersebut. Setelahnya kita berpuasa, kalau ular mendapatkan kehidupan yang baru dengan dia melepaskan bajunya, melepaskan kulitnya yang lama, mendapatkan kulit yang baru lebih cantik. Kalau kita umat manusia setelah berpuasa disempurnakan dengan zakat fitrah, maka nanti kita akan keluar dari Ramadan ini, akan keluar dari puasa ini dengan jasad dan ruh kita yang
bening yang bersih, maka disebutlah fitri atau fitrah, kembali suci sebagaimana kita setelah dilahirkan oleh ibunya kita. Selanjutnya, contoh daripada manfaat puasa untuk kesehatan yaitu dicontohkan oleh beberapa tumbuhan. Di antaranya yaitu adalah pohon mahoni, yang dimana pohon ini sangat pintar dia dalam menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Ketika musim panas tiba atau lama tidak turun hujan, maka pohon mahoni ini dia akan merontokkan daunnya. Untuk apa itu? Untuk mengurangi pengeluaran di dalam tubuh pohon tersebut, sehingga dia bisa mempertahankan kadar air yang tersimpan di dalamnya untuk bertahan selama beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Itu adalah salah satu contoh tumbuhan pohon mahoni. Selanjutnya ada di sekitar kita yang sering dimanfaatkan daunnya, yang sering dimanfaatkan batangnya karena mahal, yaitu adalah pohon jati. Pohon jati juga ternyata melaksanakan puasa, yang dimana dilaksanakan ketika terjadi musim kemarau atau lama tidak turun hujan. Maka pohon tersebut akan puasa dengan dia merontokkan daunnya. Daun-daun yang banyak akan dirontokkan dengan bersih, sehingga hanya tersisa beberapa saja atau bahkan benar-benar tidak ada. Tujuannya untuk mempertahankan diri dalam hidup, supaya tidak terlalu banyak energi yang dikeluarkan saat musim panas atau saat tidak ada hujan. Itu adalah contoh daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk di sekitar kita untuk mereka puasa, dan kita pun umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW tentu harus bisa belajar dari lingkungan tempat kita tinggal. Karena di sekolah kita terkenal dengan sekolah Adiwiyata, kita harus juga belajar mempelajari semua yang ada di sekitar kita, hewan, tumbuhan, dan lingkungan kita tentang puasa. Itulah manfaat daripada puasa untuk tumbuhan, untuk hewan, dan untuk manusia. Yang paling penting yaitu adalah menjaga kesehatan jasmani, rohani. Untuk kesehatan jasmani bisa diambil contoh yang pasti adalah diet. Nah, ini teman-teman yang badannya bulat atau yang lonjong kayak nangka atau yang kotak kayak persegi, ya, itu bisa di bulan puasa ini insya Allah dengan pola makan yang teratur akan membantu untuk menurunkan badan. Jadi kalau untuk yang anak laki-laki, badannya tumbuh ke atas, ya, bukan tumbuh ke samping. Kalau tumbuh ke samping itu namanya bukan tumbuh, tapi mengembang. Jadi kalau untuk anak laki-laki, tumbuhnya ke atas badannya, jadi bagus. Kalau anak perempuan, nah ini bisa juga dilaksanakan untuk diet, program diet dari dini, ya. Jadi mengatur pola makan itu salah satunya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh. Jadi ketika kita berpuasa maka perut kita kosong. Nah itu di dalam dunia kesehatan sangat bagus untuk tubuh ini memproduksi kekebalan tubuh atau imunitas. Karena di saat itulah ginjal kita kerjanya sedikit dan lebih banyak memproduksi penahan atau obat untuk racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, dan memberikan kesehatan, terutama untuk alat pencernaan. Kan dia istirahat, yang tadinya kerja selama 12 jam atau bahkan 20 jam dalam sehari bisa istirahat. Nah itu untuk menjaga kesehatan kita. Nah mungkin itu saja manfaat puasa bagi kehidupan manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus belajar dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita, dengan Al-Quran terutama, di mana Al-Quran menjadi sumber daripada semua ilmu. Walafaminkum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.